Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auradina Adrian dari TPIP 3. Jadi, NIM saya itu 251045. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara polimer PEK dan polimer PI. Jadi yang pertama, pengertian PEK atau biasa disebut sebagai polyether keton adalah termoplastik organik berkinerja tinggi yang dikenal karena stabilitasnya. Nah, stabilitas mekanis, termal, dan kimianya yang unggul, serta memiliki sifat dielektrik yang baik. Material ini banyak digunakan dalam industri yang membutuhkan kinerja yang ekstrim seperti dirgantara otomotif, elektronik, dan medis, karena kemampuannya mempertahankan kelakuan dan integritas pada suhu tinggi di lingkungan yang menantang. Kedua, karakteristik PEK. Jadi sifat fisik PEK itu ada fisik utama PEK meliputi kekakuan dan ketangguhan yang tinggi, stabilitas dimensi yang sangat baik, titik lelehnya yang tinggi, ketahanan suhu operasional yang tinggi, dan daya serap kelembapan yang rendah, serta ketahanan api yang baik dengan sedikit asap dan gas beracun. Selanjutnya, ketahanan kimia PEK memiliki ketahanan kimia yang sangat baik, tahan terhadap sebagian besar asam dan basa, tetapi harus hati-hati karena diserang oleh asam sulfat pekat. Salah satu karakteristik PEK adalah tahan terhadap bahan kimia. Ini bahkan di lingkungan yang bersuhu tinggi. Nah, sifat thermal PEK ini tahan panas yang sangat baik, khususnya pada plastik rekayasa super. Suhu penggunaan terus-menerus dikatakan sekitar 260 derajat Celcius dan titik lelehnya sangat tinggi pada 343 derajat. Selain itu, resin PEK tahan terhadap air panas dan uap sehingga juga dapat disterilkan dengan uap. Selanjutnya, sifat mekanik PEK memiliki kekuatan tarik dan ketahanan benturan yang sangat baik, bahkan di lingkungan bersuhu tinggi. Kekuatan juga bisa dengan menambahkan serat kaca atau serat karbon. Kelebihan dan kekurangan PEK. Yang pertama, PEK menunjukkan ketahanan yang baik terhadap degradasi, mempertahankan sifat-sifatnya bahkan dalam kondisi lingkungan yang keras, yang membuatnya sangat tahan lama untuk penggunaan jangka panjang. Yang kedua, anti alergi. Karena sifatnya yang anti alergi, PEK cocok digunakan untuk implan pada perangkat medis dan meminimalkan resiko alergi terhadap pasien. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah PEK sangat tahan terhadap berbagai macam bahan kimia yang menjadikan material yang ideal untuk aplikasi yang melibatkan paparan lingkungan kimia yang agresif. Kekurangan PEK yang pertama itu ada PEK memerlukan suhu pemprosesan yang tinggi yang dapat mempersulit proses pembuatannya dan meningkatkan biaya produksi. Yang kedua, PEK ini sangat mahal dibandingkan dengan plastik rekayasa lainnya yang dapat membatasi penggunaannya pada aplikasi, di mana sifat uniknya mutlak diperlukan. Ya, yang ketiga, PEK memiliki energi permukaan yang rendah sehingga mengurangi adesi sel. Hal ini dapat menjadikan kerugian dalam aplikasi biomedis di mana integrasi sel sangat penting. Nah, industri penggunaan PEK itu ada industri medis. Nah, industri medis ini contohnya dalam pembuatan implan medis seperti skrup, pin, dan kek fusi spinal karena bikompatibilitasnya yang tinggi. Nah, pada industri otomotif ini digunakan untuk membuat komponen struktural pesawat dan isolasi kabel karena bobotnya yang ringan dan ketahanan terhadap suhu ekstrim dan bahan bakar. Untuk industri otomotif, PEK digunakan untuk komponen mesin seperti pistol, ring seal, dan bearing. Nah, untuk industri elektronik ini, PEK digunakan dalam industri elektronik untuk isolator dan komponen konektor.
karena sifatnya dielektrik yang baik dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Contohnya wafer carrier, bearing, dan komponen semikonduktor. Pada industri minyak dan gas, PEK digunakan untuk seal dan bearing pada pompa dan kompresor. Ketahanan kimianya yang superior terhadap hidrokarbon dan fluida lainnya menjadikan pilihan yang ideal. Selanjutnya, itu ada polyimida. Pengertian polyimida adalah polimer yang berkinerja tinggi, memungkinkan kombinasi sifat yang luar biasa seperti ketahanan termal yang sangat tinggi, kekuatan, kekakuan, dan bahkan sebagai pengganti logam. Selanjutnya, karakteristik PI. Sifat fisik PI ini stabilitas termal yang tinggi, sifat mekanik baik, dan ketahanan kimia sangat baik, berat ringan, dan karakteristik konduktivitas yang sangat rendah, isolator listrik, dan termal. Ketahanan kimia PI ini memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap berbagai kimia agresif, tidak seperti logam yang rentan korosi. Nah, sifat termal PI, polimer polyimida dapat menahan suhu yang sangat tinggi tanpa mengalami degradasi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap panas yang ekstrim. Nah, selanjutnya ada sifat mekanik PI. Polimer PI ini dikenal kuat dan memiliki ketahanan terhadap gaya tarik sehingga mampu menahan beban berat sebelum putus. Nah, kelebihan dan kekurangan PI. Kelebihannya itu PI ini isolator listrik yang efektif digunakan dalam aplikasi di mana isolasi itu sangat penting. Nah, kedua itu PI tahan terhadap berbagai bahan kimia, termasuk sebagian besar pelarut dan asam. Yang ketiga itu material ketahanan terhadap abrasi. Jadi PI ini tahan terhadap goresan dan abrasi. Nah, kekurangan PI, pertama, harga produksi PI cenderung lebih mahal dibandingkan polimer lain. Nah, ini membatasi penggunaannya pada aplikasi tertentu. Yang kedua, sensitivitas terhadap sinar UV. Jadi, menyebabkan degradasi, membatasi penggunaannya untuk aplikasi luar ruangan, kecuali memiliki lapisan pelindung. Yang ketiga, tidak dapat terurai secara hayati. Jadi, berasal dari bahan bakar fosil. Nah, industri penggunaan PI itu pada industri medis, film, dan serat polimedia digunakan untuk membuat kateter dan selang endoskopi karena ukuran yang kecil dan fleksibilitasnya. Digunakan sebagai lapisan isolasi tipis untuk kawat di aplikasi medis. Pada industri pakaian, PI juga dapat digunakan untuk sebagai pakaian. Polyimida digunakan untuk membuat kain yang tahan potong, tahan air, dan tahan abrasi untuk pakaian pelindungan pribadi. Kalau dalam industri elektronik, digunakan sebagai papan sirkuit fleksibel seperti FPC, PC atau visible. Film PI berfungsi sebagai substrat dasar karena fleksibilitas dan kemampuannya bertahan pada suhu proses soldering yang tinggi. Nah, pada industri otomotif, PI menggantikan logam atau material tradisional untuk mengurangi berat sekaligus mempertahankan kinerja pada suhu ekstrim. Komponen di bawah kap mesin seperti insulasi sensor, seal, dan bantaran PI memiliki sifat gesek dan keausan yang unggul. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.